Selamat sore sahabat kreatif. Nah, hari ini walaupun hujan, kita masih mau tetap belajar ya. Kita mau bahas tentang artikel ya. Nah, kita akan bahas tentang karakteristik dari artikel seperti apa. Nah, sahabat kreatif, diharapkan kita bisa menulis artikel setelah memahami materi ini ya. Apa itu artikel? Nah, artikel itu adalah jenis tulisan yang berisi pendapat seseorang ya. Pendapat itu sama juga dengan gagasan, sama dengan pikiran ya, sama juga atau dengan kritik ya terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, biasanya artikel ditulis dengan bahasa ilmiah populer ya. Maksudnya adalah ditulis dengan bahasa yang dipahami oleh semua orang. Artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data atau fakta ya. Fenomena itu sama juga dengan peristiwa atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Nah ya, jadi ada artikel, ada opini. Nah, kalau artikel itu tulisannya itu biasanya menggunakan bahasa yang ilmiah ya. Coba kita lihat ya sahabat kreatif seperti apa. Nah, mengapa dalam artikel kita perlu ketahui strukturnya? Jadi, artikel itu bahasanya itu ilmiah ya. Sedangkan kalau opini itu bahasanya populer, yaitu bahasa yang dipahami oleh orang atau dikenali oleh orang. Nah, struktur artikel opini yaitu pertama ya, harus ada pernyataan pendapat ya. Pernyataan pendapat tuh seperti pendahuluan ya, yang berisi tentang topik yang akan dikemukakan itu topiknya tentang apa ya. Kemudian kedua harus ada argumentasi. Argumentasi itu artinya pendapat-pendapat ya yang disertai alasan-alasan tentunya. Kemudian yang ketiga itu berisi pernyataan ulang pendapat itu lebih mengarah kepada kesimpulannya itu apa ya. Jadi struktur dalam menulis artikel ilmiah atau opini itu pertama harus ada pernyataan pendapat yaitu pendahuluan, kedua argumentasi yaitu pendapat-pendapat yang disertai alasan tentunya, yang ketiga ada pernyataan ulang pendapat atau kesimpulan. Nah, penyampaian argumentasi, nah kan tadi di bagian kedua kan ada penyampaian argumentasi ya yang disertai dengan alasan, itu disertai dengan alasan yang didukung dengan data ya, data yang aktual. Karena artikel opini ini pada umumnya dia bersifat aktual ya, yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan ya. Jadi dia harus ada data-data yang sedang terkini, maksudnya data-datanya itu terkini ya. Nah, sahabat kreatif, sedangkan argumentasi yang dibangun itu harus konstruktif ya. Konstruktif tuh maksudnya itu harus membangun ya, agar pesan itu dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Kemudian yang paling penting adalah dalam menulis artikel atau opini kita harus memberikan solusi yang komprehensif ya, solusi yang berkesinambungan. Yuk kita lihat contohnya ya. Nah, ini cermatilah artikel berikut. Nah, kalau kalian lihat di sini di bagian paragraf pertama itu merupakan pernyataan tesis ya atau pembukaan yang mengarah kepada topiknya apa yang dia mau bahas. Topiknya adalah dia mau bahas tentang bahwa dalam menghadapi virus corona itu ya, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita rutin untuk mencuci tangan yang benar. Nah, itu ya, intinya itu yang mau dibahas ya. Nah, makanya di bagian paragraf pertama itu ada pendahuluan atau pernyataan tesis ya. Pernyataan tesis tadi kan pengungkapan topiknya. Akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan infeksi virus baru yang bernama coronavirus. Banyak korban yang meninggal akibat virus ini karena gagal napas. Vaksin dan pengobatan yang spesifik belum ditemukan untuk mengobati infeksi virus ini. Namun, tahukah Anda bahwa penyebaran virus tersebut dapat dicegah dengan tindakan mudah seperti mencuci tangan. Nah ya, berarti kan pernyataan tesisnya adalah tahukah Anda bahwa penyebaran virus tersebut dapat dicegah dengan tindakan mudah
seperti mencuci tangan. Berarti topiknya mencuci tangan ya. Apakah Anda mengetahui kapan dan cara mencuci tangan yang benar? Nah, simaklah artikel berikut ini untuk dapat mencegah dan hanya infeksi coronavirus, namun penyakit-penyakit menular lainnya. Tidak hanya corona ya, tapi penyakit-penyakit lainnya juga dapat dicegah ya dengan kita tahu cara mencuci tangan yang benar. Nah, itu adalah pernyataan tesisnya, topiknya. Sedangkan sahabat kreatif, paragraf yang kedua itu isinya tentang argumen-argumen ya. Argumen-argumen itu maksudnya pendapat-pendapatnya, itu di situ dikatakan bahwa coronavirus itu merupakan virus baru yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Nah, virus ini ditemukan di Cina bernama Wuhan hingga 22 Maret 2020. Terdapat 292.000 kasus terkonfirmasi dari berbagai negara termasuk Cina, Singapura, Malaysia, Jepang, Vietnam, Australia hingga Prancis, Amerika Serikat dan Indonesia. Ingat ya sahabat kreatif, untuk menulis artikel kita harus mencantumkan data-data yang akurat ya, data-data yang aktual. Nah, di paragraf kedua ini terdapat ya data-data yang akurat. Kemudian sahabat kreatif, paragraf yang ketiga juga berisi argumen-argumen ya. Argumen-argumen itu berarti pendapat-pendapat. Nah, pendapat-pendapat yang kita sampaikan itu harus beserta alasan-alasannya, dan pendapat-pendapat yang kita sampaikan itu haruslah menyertakan data-data yang aktual. Nah, coba kita lihat paragraf selanjutnya itu yang ketiga ya. Gejala dari virus ini dapat berupa demam, batuk, dan sesak napas. Nah, kemudian jika kalian mengalami gejala tersebut, khususnya bagi yang dalam waktu dekat memiliki kontak dengan seseorang yang baru kembali dari Cina atau seseorang yang baru bepergian dari luar negeri, harap periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kemudian seseorang dapat ditularkan coronavirus ini juga pendapat ya, melalui droplet dari saluran pernapasan yang diproduksi saat orang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan cara influenza atau virus saluran. Ini merupakan argumen-argumen atau pendapat-pendapat, tapi argumen-argumen atau pendapat-pendapatnya berdasarkan data yang aktual yang diambil ya. Kemudian pernapasan lainnya menular. Proses penularan dapat diteruskan bila seseorang menyentuh objek yang terdapat droplet virus tersebut, kemudian menyentuh mulut, wajah atau mata sendiri atau bahkan orang lain. Maka penting untuk kita menjaga kebersihan. Salah satunya yaitu dengan mencuci tangan. Jadi paragraf ini ya, paragraf yang ketiga, 4, 5 ini adalah argumen-argumennya atau pendapat-pendapatnya yang dia sertakan dengan alasan, kemudian dengan data-data yang aktual ya, data-data yang tepat, yang akurat. Kemudian sahabat kreatif, paragraf selanjutnya dia menjelaskan tentang bagaimana cara mencuci tangan. Nah, di situ dikemukakan bahwa lalu kapan waktu yang tepat untuk kita perlu mencuci tangan? Nah, di situ dia jelaskan ya. Menurut ini ya. Ingat ya sahabat kreatif, dalam menulis artikel ini di dalamnya pasti ada fakta, pasti ada pendapat ya. Mengapa harus ada fakta? Karena di dalam menulis artikel dikatakan harus menyertakan data-data yang akurat, makanya terdapat fakta-fakta. Tapi juga ada pendapat atau opini ya. Nah, sahabat kreatif, di dalam paragraf yang kelima ini terdapat ada fakta, yaitu ada tanggal-tanggalnya, yaitu hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat sebuah kampanye global untuk menyatakan setiap tanggal 15 Oktober adalah hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Ini kan merupakan fakta ya, karena jelas ada tanggal, bulan, dan keterangannya. Kemudian juga ada, dengan hanya mencuci tangan, tingkat infeksi saluran pernapasan dapat menurun hingga 16-25%. Itu juga ada angka-angka yang jelas, itu masuk ke dalam fakta ya. Kemudian sahabat kreatif, di dalam paragraf ini dijelaskan bagaimana cara langkah-langkah untuk mencuci tangan. Kemudian juga ada pendapat menurut Center for Disease Control dan Preventive CDC dan Kementerian Kesehatan. Nah, itu kan menurut, ada kata menurut, itu kan pendapat ya. Nah, sahabat kreatif, itu tadi pendapat-pendapat atau argumen-argumen. Kemudian ini juga masih masuk ke dalam argumen-argumen ya, atau pendapat-pendapat ya. Setelah mengetahui waktu yang tepat untuk mencuci tangan, Anda juga perlu mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk mencuci tangan dengan benar. Menurut Kementerian Kesehatan, mencuci tangan terbagi dalam 5 langkah. Nah, ini ya,
Basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Ambil dan gosok sabun ke daerah telapak punggung tangan dan sela-sela jari. Bersihkan bagian bawah kuku. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan cara diangin-angin. Ini juga masuk ke dalam argumen-argumen ya, atau pendapat-pendapat ya sahabat kreatif. Nah, ini juga dianjurkan untuk mencuci tangan selama 20 detik atau lebih mudah dengan menyanyikan lagu ya selamat ulang tahun sebanyak 2 kali. Bila tidak terdapat sabun dan air mengalir, dapat menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Ini masih masuk dalam pendapat-pendapat atau argumen-argumen ya. Mengapa? Karena di sini masih menjelaskan tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Nah, sahabat kreatif, di paragraf terakhir kalian lihat di paragraf terakhir terdapat penegasan ulang ya. Penegasan ulang tuh artinya kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan contoh artikel ini, di situ ada ajakan ya, ajakan supaya setiap hari saat kita beraktivitas itu kita harus ingat untuk selalu mencuci tangan. Nah, ini di paragraf terakhir. Nah, kalimatnya seperti ini, paragrafnya. Tidak sulit bukan? Dengan melakukan hal yang mudah ini, Anda dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri, orang sekitar, dan bahkan komunitas seperti keluarga dan tempat kerja. Setiap hari Anda beraktivitas, ingatlah, ini kan ajakan ya sahabat kreatif, ingatlah untuk selalu mencuci tangan pada saat yang tepat dengan benar sehingga Anda terhindar dari infeksi virus. Nah, sahabat kreatif, sudah jelas ya. Struktur dalam menulis artikel ya atau opini adalah pertama harus ada pernyataan tesis. Pernyataan tesis itu sama juga dengan pendahuluan ya, atau pengungkapan topiknya itu tentang apa. Kemudian kedua harus ada argumentasi, yaitu pendapat-pendapat. Tentunya pendapat-pendapatnya harus disertai dengan alasan yang jelas, data-data yang akurat. Kemudian yang ketiga, strukturnya sahabat kreatif harus ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu sama juga dengan kesimpulan. Biasanya kesimpulan berisi ajakan. Nah, demikian ya sahabat kreatif pembahasan kita tentang bagaimana cara menulis artikel yang kita lihat dari segi strukturnya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa.